Oke, selamat pagi. Untuk pagi hari ini kita akan coba membahas ujian tulis masuk UGM, salah satu nomor di situ mungkin nomor 10 atau nomor berapa ya. Disajikan sebuah soal seperti berikut. Saya tayangkan soalnya. Kita akan coba bahas dengan cara kreatif, dengan cara di mana kita memahami betul matematik itu tidak hanya sesuatu yang dihafalkan, tapi matematik itu adalah memahami secara global, secara keseluruhan, kemudian diterapkan pada sebuah kasus. Oh maaf, ternyata nomor 2 ya, di ujian tulis UGM tahun 2015. Soalnya begini, jika X1 dan X2, jadi ini akar-akar ya, sebenarnya Anda sudah patut curiga ketika disebutkan X1 dan X2, pasti ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Memenuhi 3X minus 4, tapi berada dalam tanda mutlak. Sama dengan X plus 5, maka dicari X1 plus X2 sama dengan berapa. Berarti Anda sudah benar-benar dugaan di awal, informasi dari soal ini, jika X1 dan X2 itu sudah persis dugaannya adalah persamaan kuadrat dan benar pertanyaannya adalah X1 plus X2 berapa? Ini adalah rumus persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C, di mana akar-akarnya kalau dijumlahkan, itu bisa Anda langsung mengatakan X1 plus X2 adalah min B per A. Nah, berarti yang ada di dalam persamaan ini merupakan sebuah persamaan kuadrat, gitu ya. Mari kita bahas soal berikut dengan cara yang kreatif tanpa membebani jalan berpikir Anda, ya. Jadi 3x minus 4 dalam tanda mutlak sama dengan x plus 5. Coba kita bahas bersama-sama bagaimana caranya mengerjakan soal yang seperti ini, tapi tidak sekedar kita menggunakan hafal-hafalan, ya. Jadi begini tadi, kalau Anda punya tanda mutlak, ya, saya mungkin pakai tinta hitam ya, 3x minus 4, ya. Oh, jelek sekali tulisannya. Ya, saya pakai tinta hitam saja. 3x ya minus 4 dalam tanda mutlak sama dengan x plus 5. Soalnya seperti ini. Nah, disinilah insting matematik bermain. 3x minus 4 ketika berada dalam tanda mutlak, ya, bisa Anda bayangkan bahwa semua yang berada di dalam tanda mutlak itu adalah nilainya selalu positif. Jadi kalau saya taruh di situ misalnya x-nya adalah 0, 3 kali 0, benar enggak? 3 kali 0 dikurangi 4, Anda akan mengatakan minus 4. Benar enggak? Tapi ketika dikasih tanda mutlak, dia nilainya menjadi 4. Ya kan? Berarti berapapun Anda taruh X di situ, kalau nilainya positif, oke, selesai positif. Tapi kalau nilainya negatif, dia tidak mau. Karena ada tanda mutlak, maka nilainya harus selalu positif. Ya. Maka kalau orang matematika nanti bermainnya menjadi begini. Ya. Anda bermain menjadi begini. Karena itu selalu bilangan positif, ya, tanda mutlak, maka boleh kalau kemudian 3x minus 4 itu saya kuadratkan, 3x minus 4 saya kuadratkan, selalu ketemu bilangan positif tidak? Pasti ketemu selalu bilangan positif, seperti tadi. Ya, ketika x sama dengan 0, ya, 3 kali 0 dikurangi 4, Anda ketemu minus 4, bukan? Tapi ketika minus 4 dikuadratkan, hasilnya akan selalu positif, yaitu plus 16. Gitu. Sehingga yang di ruas kiri nanti selalu kita kuadratkan, maka dia akan selalu positif. Tapi ingat, akan terjadi kecemburuan kalau yang di sebelah sini juga tidak dikuadratkan. Ya. Maka yang di sebelah kanan juga harus dikuadratkan. Ya. Kebayang tadi minus 4 kuadrat. Hasilnya adalah 16. Gitu kan? Maka yang di sebelah kanan sama dengan 16. Ya, berarti X plus 5 pun harus dikuadratkan. Jadi kalau sebelah kiri dikuadratkan, sebelah kanan juga harus dikuadratkan. Wong namanya sama dengan di sini ya. Jadi harus benar-benar menjaga
agar nilai keduanya itu sama. Sebelah kiri dikalikan 2, sebelah kanan kalikan 2. Sebelah kiri dikuadratkan, sebelah kanan dikuadratkan. Gitu kan? Sebelah kiri dipangkatkan 3, sebelah kanan dipangkatkan 3. Ya. Nah, cuma di sini dikuadratkan karena apa? Untuk membantu menjaga agar supaya nilai 3x minus 4 selalu positif. Kenapa harus selalu positif? Karena harus kembali lagi ke definisi awal bahwa di dalam tanda mutlak nilainya harus selalu positif. Ya. Maka kalau ini Anda selesaikan persamaan kuadrat ini, ya jadi nanti 3x dikuadratkan jadi 9x kuadrat dan seterusnya, lantas kemudian x plus 5 juga Anda kuadratkan dan seterusnya, maka akan terkumpul 8x kuadrat dikurangi 34x gitu ya. Kemudian dikurangi 9 ya. Kurangi 9 sama dengan 0. Ketemulah persamaan kuadrat, bukan? Ya. Jadi nanti Anda kuadratkan pelan-pelan satu-satu, 3x minus 4 dikuadratkan. Ketemunya 9x kuadrat minus 34x ya. Kemudian plus minus 24x ya. Karena 3x dikalikan 4 dikalikan 2. Terus kemudian semua dibawa ke ruas kiri, jatuhlah persamaan kuadrat. Ini sudah persamaan kuadrat yang dimana A-nya sama dengan 8, ya kan? B-nya sama dengan berapa? 34. C-nya sama dengan 9. Jadi ini A, ini B, ini C. Gitu. Maka kalau pertanyaannya, ini sudah persamaan kuadrat bukan? Kalau pertanyaannya X1 ditambah X2, ya, Anda akan punya siapa? Rumusnya min B per A. Min B per A itu berarti siapa? 34 dibagi 8. Alias berapa? 17 per 4. Ada enggak jawaban itu? Kita cek di situ. Ya, kita cek di naskah ujiannya tadi. Ya, jawabannya adalah A, 17 per 4. Jadi kesimpulannya adalah boleh Anda menghafalkan langkah-langkah matematika. Tapi di matematika Anda bisa menggunakan insting dan cara-cara kreatif menyelesaikannya. Ya, insting itu bisa dikatakan kecurigaan, ya, boleh mencurigai atau kecenderungan atau apa bahasanya ya ketika Anda mengatakan ini ada orang ini rambutnya kok kusut dan seterusnya, Anda akan mengatakan ini pasti sedang sakit. Sama, ini kok ada X1 dan X2, pasti ini persamaan kuadrat. Benar kan yang ditanyakan, X1 plus X2 ini persamaan kuadrat. Maka langkah Anda langsung mengatakan ini juga ketemu tanda mutlak, ini pasti ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Ya, maka setelah itu dibongkar semuanya, jadilah persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Maka kalau ditanya X1 plus X2, jawabannya apa? Min B per A. Ketemulah angkanya persis seperti apa yang diminta, 17 per 4. Nah, saya kira begitu. Jadi belajar matematik itu menyenangkan karena kita tidak hanya menghafalkan, tapi mencari cara-cara seperti orang bermain catur dengan, oh saya pernah belajar tanda mutlak, oh saya pernah belajar persamaan kuadrat, oh saya pernah belajar tentang penjumlahan atau perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Oh ternyata 3 itu ketika digabungkan, ketemulah untuk solusi soal ujian tulis masuk UGM ini. Saya kira itu dulu, kita lanjut nanti di soal berikutnya. Terima kasih.